Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nas NTV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam program Ngoten, ngobrolin tema nasional. Tapi pada kali ini kita membahas topik internasional, isu geopolitik. Seperti yang kita ikuti barangkali di berbagai perbincangan di media, di ulasan-ulasan opini, kita kemudian paham, mungkin mengetahui per hari ini panas-panasan antara Amerika dengan Iran masih berlanjut. Sementara di sisi lain kemelut antara Rusia dengan Ukraina dengan sekutu-sekutu masing-masing juga saling kemudian berseteru, dengan kemudian orang menangkap ada kemungkinan perang dunia ketiga. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bung Imam Nawawi, analis Nasional.News, yang mencoba untuk mengambil perspektif cara pandang yang mungkin ya berbeda dengan para analis-analisis pakar internasional memandang peta geopolitik hari ini. Assalamualaikum Bung Imam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimanapun peta geopolitik ini juga menjadi isu yang harus kita perhatikan sebagai generasi muda, sebagai umat muslim di tengah bulan puasa seperti ini. Anda pasti mengikuti perkembangan terakhir bagaimana peta geopolitik global di sejumlah kubu di antara negara-negara besar ini. Apa yang Anda lihat di situ sebetulnya? Apa yang terjadi nih? Ya, memang manusia itu dalam konteks peradaban selalu didorong oleh 4 hal. Ya, pertama adalah rasa tidak aman, kemudian rasa ingin memiliki, dan rasa ingin menguasai, dalam pengertian orang lain harus tunduk kepada dia, dan yang paling puncaknya itu adalah kerakusan. Ya, keserakahan. Nah, itulah yang sebenarnya membentuk peta dunia. Peta dunia. Dan kalau kita perhatikan, nyaris semua jenis peperangan, ya terutama Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu adalah peristiwa yang pemicunya tidak lebih dari hal-hal yang seperti tadi itu. Keempat tadi itu. Dan ini penting untuk kita sadari karena memang menurut para pemikir Barat, ya misalnya Sigmund Freud itu mengatakan bahwa ya manusia itu didorong oleh ego, id, dan super ego gitu kan. Itu untuk menunjukkan bahwa manusia memang sulit untuk bisa hidup dengan kendali nilai-nilai. Nah, dia lebih mudah untuk tunduk pada penguasaan hawa nafsu dalam bahasa agama, atau ego dan super ego yang menegasikan segala hal. Maka kalau dalam dunia politik ada istilah apapun harus dilakukan kalau itu bisa mencapai pada tujuan. Itu dikembangkan oleh Niccolo Machiavelli, ya pemikir politik dari Italia. Jadi apa yang kemudian nanti menyebabkan meletusnya peperangan di era sekarang ini, ketegangan antara Amerika dan Iran, itu sebenarnya adalah hal yang dorongannya juga sama. Problem-problem di mana tidak boleh ada yang lebih kuat dari kita. Kalau bahasa politisi di Indonesia, tidak boleh ada matahari kembar. Amerika tidak ingin ada yang semisal atau seperti dengan dia kedikdayaannya gitu. Meskipun ketika Amerika menyerang Iran, dia juga beresiko mendapatkan perlawanan juga dari Rusia dan Iran. Kenapa? Karena Iran ini adalah simbol perlawanan. Salah satu diserang, maka Rusia dan Cina itu akan bergabung. Kalau itu tidak diperhitungkan oleh Amerika, nah inilah yang akan menyebabkan kerugian pada dunia. Amerika juga tidak akan untung. Iran juga bukan sebuah negara yang bisa dianggap kaleng-kaleng gitu. Pada saat yang sama, kalau Cina dan Rusia sudah bergerak, ini sulit untuk kemudian terkendali. Kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga ini sudah dikemukakan juga oleh sejumlah pakar. Dan tadi Bung menekankan bahwa ternyata ada 4 hal tadi, dan ditambah dengan memang teori-teori sosiologis yang kemudian menegaskan bahwa
kehendak apa ada sisi-sisi kanibalisme dari manusia itu. Ya. Apa sisi kanibalisme ini dipengaruhi apa sebetulnya, Bung Imam? Ya, itu pertama memang orang sudah menegasikan detak-detak nurani. Detak-detak nurani. Ya, dia juga sudah meninggalkan atmosfer ya kemanusiaannya sendiri. Alhasil manusia tidak lagi bisa melihat bahwa apa yang bisa kita ambil bersama-sama, tetapi mana yang terbanyak dan bisa saya ambil, siapa yang menghalangi dan itu harus saya sisihkan. Nah, cara berpikir inilah yang merupakan sifat primitif manusia yang kalau dia tidak bisa kendalikan dan hanya bisa dikendalikan melalui pemahaman spiritual, pemahaman-pemahaman dalam konteks peradaban. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, maka selesailah. Maka pertempuran itu akan muncul. Nah, pada situasi seperti sekarang, itu tinggal pemicunya saja. Ya, tinggal pemicunya saja. Salah satu suka mancing-mancing dan yang satunya terpancing, nah itu pasti akan terjadi perang itu. Dan seperti kata SBY, kita tidak boleh membiarkan Xi Jinping, Trump, Putin, dan Khomeini ya kalau di Iran itu, untuk bertindak bahwa perang adalah solusi atau perang itu gerbang yang harus dimasuki. Kita sebagai siapapun harus bersuara bahwa perang itu merugikan dan berbahaya. SBY berasumsi atau berargumen terjadinya perang satu dan perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu terjadi karena banyak pemimpin yang lain itu membiarkan ya pikiran-pikiran Hitler sebagai headline dan terjadilah pertempuran yang seluruh dunia melihat itu tidak pernah menjadi sebuah sisi yang positif. Meskipun mau diputar balik sudut pandangnya, perang tidak pernah memberikan perspektif positif seperti itu. Iya, Machiavelli, kemudian Mussolini dan tokoh-tokoh katakanlah seperti Hitler yang kemudian menjadi tokoh kanibal dalam tanda petik ya, kanibal dunia yang kemudian menimbulkan keresahan di berbagai belahan dunia. Anda tadi katakan ada jiwa primitif di situ. Nah, ini mungkin juga pertanyaan terakhir. Bagaimana Islam memandang atau menanggulangi problem-problem primitifme manusia itu yang kemudian ada kehendak-kehendak untuk melampaui kemanusiaannya, Bung Imam? Ya, ini kita masuk pada satu ranah yang sangat transenden ya, bahwa manusia itu betul makhluk rasional, tapi rasionalitas manusia itu hanya mampu berpikir pada kalkulasi untung dan rugi, dan yang sifatnya material. Ya, kalau kita bisa untung secara materi kita ambil. Misalnya, kenapa Nicolas Maduro itu diculik ya, dalam tanda kutip kan begitu, oleh Amerika Serikat. Itu bukan Maduronya orang penting, tapi karena Venezuelanya itu memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Apa minyak? Itu materi. Materi apa? Dia bisa mendatangkan uang besar. Dia bisa menjamin stabilitas sebuah negara dan seterusnya. Nah, ketika manusia hidup hanya sebatas rasionalitas, disitulah sebenarnya problem mulai muncul. Karena pada saat ketika manusia menyadari rasionalitasnya hebat, punya power, apa istilahnya kalau dulu knowledge is power gitu ya. Kalau nggak salah itu Bacon yang ngomong gitu ya. Ya, Francis Bacon. Tapi sebenarnya manusia juga terdiri dari unsur akal dan hati. Nah, hati inilah yang sering merana. Hati inilah yang sering haus dan lapar kalau pakai istilah Ustadz Abdullah Said. Kenapa? Haus dan lapar. Ya, karena dia tidak dapat nutrisinya, nggak dapat makanannya. Makanan hati itu artinya dia tahu kebenaran. Dia komitmen pada nilai-nilai kebenaran. Dia mengajak orang lain pada cara hidup yang benar. Itu makanan hati. Sejauh orang meninggalkan tema-tema diskusi atau praktik-praktik kebenaran seperti ini, ya dia akan semakin gersang jiwanya. Alhasil, kalau ada masalah, ada sesuatu yang menghalangi tujuannya, pikirannya ya pendek saja. Dibasmi saja ini, ya gitu kan. Dibunuh saja ini. Bahkan ilustrasinya Ustadz Abdullah Said, berapa orang lagi yang perlu saya bunuh untuk ini, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, disinilah kemudian peran wahyu itu penting, hadir. Oleh karena itu Islam datang itu dengan diksi Iqra bismi rabbik. Nah, bismi rabbik itu apa? Itu paradigmanya. Sebab kalau kita perhatikan, wahyu pertama itu turun, itu ketika
Nabi Muhammad berada di tengah kedikdayaan dua imperium besar, yaitu Romawi di barat, Persia di timur. Iya. Kalau kita melihat Romawi, soal membangun gedung itu sudah jago dia. Iya. Menata militer, ekonomi sudah jago. Begitu juga dengan Persia. Yang masalah adalah dari dua imperium ini tidak ada cara membangun manusia. Tidak ada cara untuk menjadi manusia yang berperadaban. Iya. Sehingga mereka mengertinya adalah tindas menindas. Kemanapun melakukan penindasan, apa yang gue mau gue kerjakan gitu kan. Nah, Islam hadir dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada paradigma. Nah, paradigma inilah yang kemudian menata bagaimana manusia bisa eksis dan membawa sebuah kemaslahatan besar. Itu kalau diperhatikan coba sejarah Islam itu ya. Misalnya Muawiyah itu. Muawiyah itu orang yang lahir di Mekah dari suku Quraisy yang tidak mengerti banyak hal, tapi kemudian seiring dengan perjalanannya menjadi muslim, dia menjadi gubernur di Damaskus, ya, gubernur Syam kalau dulu, dan kemudian dia menjadi orang yang hebat berhadapan dengan Bizantium, bisa kalah itu Bizantium. Itu semuanya muncul dan hadir karena kekuatan ruhiyah itu, ruhiyah, kedisiplinan seseorang untuk menata hidup ini dengan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar, dengan nilai-nilai humanity yang paling dalam. Nah, inilah yang hari ini Trump, Putin, Xi Jinping itu perlu untuk melihat bahwa ada nilai-nilai ruhiyah yang sebenarnya kalau mereka miliki itu akan membuat mereka tidak sekedar sukses sebagai pemimpin negara, tapi juga ikut serta menyelamatkan kehidupan dunia. Masya Allah, luar biasa. Dapat saya simpulkan bahwa melihat perspektif melihat peta geopolitik hari ini perlu juga kita melihatnya dari sudut pandang nurani. Quran tadi beliau menyimpulkan, Bung Imam menyimpulkan bahwa harus kembali kepada Iqra, membaca agar nurani ini betul-betul terpenuhi nutrisinya. Seperti itu, Bung ya? Betul. Ya, terima kasih Bung Imam atas waktu Anda di podcast kali ini, dan pemirsa semua jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.